Kabar gembira buat calon jamaah haji 2025. Biaya haji tahun 2025 dikabarkan turun. Berapa besarnya? Kita simak dalam video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Apa kabar sahabat Umi Oka semuanya? Semoga sehat selalu dan dalam keberlimpahan kebahagiaan. Ada kabar gembira nih buat calon jamaah haji 2025. Setelah kemarin rame-rame semua protes dengan kenaikan ongkos naik haji, kini di tahun 2025 ini ada kabar membahagiakan bahwa ongkos naik haji 2025 ada penurunan. Alhamdulillah. Benarkah itu semua? Mari kita bahas dalam video kali ini. Tapi sebelumnya, seperti biasa, mohon dukung dulu channel ini dengan menekan tombol like, share, dan silakan komen yang baik, serta subscribe bagi yang baru bergabung. Umi doakan semua yang mendukung channel ini diberikan kemudahan untuk bisa berangkat ke Baitullah, baik haji maupun umroh. Sebagaimana dilansir dalam situs resmi Kementerian Agama Republik Indonesia, per 7 Januari 2025 diberitakan bahwa biaya haji 1446 Hijriah 2025 Hijriah turun. Berikut penjelasan dari Kemenag. Kita bacakan ya. Pemerintah dan DPR telah menyepakati biaya penyelenggaraan ibadah haji 1446 Hijriah 2025 Masehi dengan rata-rata sebesar 89.210.258,79 rupiah dengan asumsi kurs 1 dolar sebesar 16.000 dan 1 real sebesar 4.200. Rata BPIH tahun ini turun sebesar 4 juta dibanding rata BPIH 2024 yang mencapai 93,4 juta rupiah. Jadi tahun kemarin BPIH adalah 93,4 juta. Sekarang BPIH-nya 89,4 juta. Ya, ada penurunan dari BPIH secara umum sebesar kurang lebih 4 jutaan. Penurunan BPIH berdampak pada turunnya biaya perjalanan ibadah haji yang harus dibayar jamaah haji 2024 yang membayar sebesar 56 juta ya, sementara rata jamaah 2025 akan membayar sebesar 55,4. Jadi kewajiban membayarnya itu hanya turun sekitar 600.000 rupiah saja ya. 56 menjadi 55,4. Ya kurang lebih 600.000 rupiahan ya. Lumayan lah ya ada penurunan walaupun secara perorangan jamaah itu tidak terlalu signifikan. Penggunaan nilai manfaat yang dialokasikan dari hasil optimalisasi setoran awal jamaah juga turun. Rata-rata nilai manfaat per jamaah 2024 sebesar 37,3 juta. Tahun ini penggunaan nilai manfaat turun rata-rata per jamaah sebesar 33,9. 37 menjadi 33,9. Berarti nilai manfaatnya pun berkurang sekitar 4 jutaan ya. Alhamdulillah pemerintah dan DPR sejak awal memiliki semangat yang sama untuk merumuskan pembiayaan haji yang lebih terjangkau oleh masyarakat. Ini terang Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Hilman Latif di Jakarta Selasa 7 Januari 2024. Nah, ini alasannya kata Pak Dirjen ya, bahwa alasan pertama adalah kenapa bisa turun? Pertama, Kemenag berhasil melakukan banyak efisiensi hasil dari proses negosiasi dengan penyedia layanan di Arab Saudi. Jadi mereka bernegosiasi katanya, jadi akhirnya bisa turun ya. Yaitu yang dilakukan terhadap berbagai komponen, baik akomodasi,
konsumsi maupun biaya layanan di Ar-Muzna ya, Arafah, Muzdalifah, Mina. Efisiensi juga bisa dilakukan pada komponen operasional layanan umum dalam dan luar negeri. Total efisiensinya 600 miliar. Wah, besar sekali ya. Alasan kedua, dalam Panja BPIH, usulan awal Kemenak dibahas kembali dengan berdasarkan pada realisasi anggaran penyelenggaraan haji 2024. Penurunan biaya tahun ini, biaya haji tahun ini karena adanya pembelian sejumlah alat kebutuhan jemaah yang sudah difokuskan pada 2024. Sehingga tahun ini belum perlu membeli lagi. Ya apa ya? Kita optimalkan alat yang ada saat ini seperti mesin pembaca dokumen travel, alat pendataan biovisa dan lainnya. Alhamdulillah ini bisa menurunkan biaya haji. Papar Hilman. Oh gitu. Jadi mungkin ada alat-alat yang dibeli untuk kebutuhan pelayanan, tapi tahun ini tidak membeli lagi. Ya baguslah ya, nggak usah beli lagi kalau memang masih bisa dipakai ya. Itu kan penghematan. Lanjut lagi bahwa tahun ini sebanyak 221.000 kuota jamaah haji. 221.000 loh. Ini tentu saja paling banyak ya seluruh dunia itu Indonesia. Kuota jamaah haji ini terdiri atas 201.063 jamaah reguler, 1.572 petugas haji daerah, 685 adalah pembimbing pada kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh, serta 17.680 jemaah haji khusus. Jadi ini banyak sekali ya. Mudah-mudahan sebanyak ini jamaah haji ya 221.000 ini benar-benar bisa terlayani dengan baik, bisa mendapatkan hak-haknya dengan baik dan tidak ada lagi kekacauan, kericuhan, hal-hal yang tidak menyenangkan yang terjadi pada jamaah. Semoga kejadian-kejadian di masa lalu menjadi evaluasi dan diperbaiki supaya tidak lagi ada jamaah yang merasa dikecewakan atau dirugikan atau merasa tidak terlayani oleh petugas atau oleh pemerintahan kita. Nah ini kabar gembira walaupun tadi secara per jamaah tidak terlalu signifikan ya biaya yang harus dibayarkan jamaah, tapi lumayan ada penurunan, ada perubahan. Mudah-mudahan ini awal yang baik yang memberikan harapan kepada calon jamaah bahwa pemerintah sekarang memiliki keberpihakan kepada masyarakat terutama calon jamaah haji karena jamaah haji kita adalah yang terbesar juga yang memberikan banyak kontribusi juga buat negara ya. Bahkan sampai antrian kita sampai puluhan tahun itu kan dana hajinya dipegang sama negara dan mungkin yang dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan. Ya nggak apa-apa asal dikelola dengan baik. Jamaah sebenarnya tidak rugi ya, tidak merasa keberatan. Yang keberatan itu kalau sudah uangnya disimpan, ditahan atau dikelola, dipercayakan kepada pemerintah tapi disalahgunakan, tapi dikorup ya, tapi diselewengkan. Nah itu yang mungkin jadi membuat masyarakat kita banyak kecewa. Tapi kalau dikelola dengan baik, semua kembali kepada masyarakat, pada umat, tentu sebagai rakyat kita tidak akan pernah keberatan ya. Nah itu buat para calon jamaah haji 2025 berbahagia. Semoga ini menjadi kabar yang menyenangkan dan silahkan segera bersiap-siap ya, menyiapkan dananya untuk pelunasan karena ini kan sebentar lagi ya. Nah itu saja informasi dari Umi terkait biaya haji yang turun. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa lebih turun lagi dan tidak ada hal-hal yang mengecewakan. Kita simak nanti, kita ikuti dan kita kawal terus bagaimana pelayanan ibadah haji di tahun ini. Semoga lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Sekian dari Umi, bagi yang ingin informasi terkait atau konsultasi terkait umrah
Mau umroh bareng Umi, insya Allah silahkan hubungi kontak di bawah. Atau memerlukan produk-produk perlengkapan umroh, baik itu hijabnya, gamisnya, dan lain sebagainya. Juga termasuk herbal-herbal yang baik yang bisa digunakan untuk jamaah haji dan umroh. Salah satunya seperti produk-produk ini, silahkan hubungi nomor admin di bawah. Insya Allah semua yang Umi rekomendasikan adalah produk-produk yang terbukti, produk-produk yang berkualitas, yang akan membantu kita lebih nyaman dalam melaksanakan ibadah di Tanah Suci. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di Baitullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.